wabarakatuh. Kembali lagi bersama Michi. Hari ini kita masih belajar tentang kemagnetan. Kita lanjutkan bagian kedua ya. Nah, ini tentang apa yo? Masih ingat tidak? Oke, kita akan belajar mengenai transformator atau trafo. Ada yang pernah dengar kata ini? Trafo. Apakah itu? Kita lihat. Nah, sebelum kita pelajari teorinya, ternyata trafo itu ditemukan di daerah pembangkit listrik ya. Jadi pada saat pembangkit listrik utama, sebelum mengalirkan listriknya ke rumah-rumah, itu harus melewati trafo dulu. Coba kalian lihat tuh di gambar ya. Ini ada pembangkit listrik yang besar dengan watt dari si listriknya itu sangat besar sekali. Sebelum dialirkan ke sutet ya, ini harus melewati trafo step up sehingga listriknya itu mencapai 500 kilovolt. Kalian bisa bayangkan kan, kilovolt itu adalah 1000 volt. Berarti kalau 500 kilovolt ada 500.000 volt. Coba kalian bayangkan. Sebelum ke rumah-rumah, dia juga harus melewati trafo step down yang baru kita rasakan di rumah, yaitu kita bisa menonton TV, bisa menggunakan laptop dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kenapa sih harus ada yang dinaikkan, harus ada yang diturunkan? Gimana caranya menurunkan dan menaikkan tegangan listrik ya? Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, ini ada trafo itu sebenarnya ada dua. Ada trafo step up, ada trafo step down. Ini nih gambarnya nih yang trafo ini. Ini miniaturnya ya, yang versi kecilnya. Trafo step up sama trafo step down sendiri gambarnya pun berbeda. Lihat dari jumlah lilitan. Kemudian yang di kiri ini ada yang jumlah lilitannya banyak dulu, kemudian sedikit. Segambar sebelahnya ada yang lilitannya sedikit dulu, kemudian banyak. Jadi perbedaannya antara trafo step up dan step down adalah seperti ini nih tabelnya nih ya. Nah, yang pertama untuk yang step up dulu. Trafo step up itu merupakan atau berfungsi sebagai penaik tegangan, di mana Vs dan Ns. Vs itu adalah tegangan sekunder, sedangkan Ns adalah jumlah lilitan sekundernya, akan lebih besar dibandingkan Vp dan Np, yaitu tegangan primer dan jumlah lilitan primernya. Namun hal ini berbanding terbalik dengan I. I itu adalah arus listrik dari sekunder, ternyata lebih kecil daripada arus listrik primer. Nah, ini semua perbandingan ini akan berbanding terbalik dengan yang trafo step down. Jadi untuk mempermudah, kalian bisa pahami salah satunya saja. Kurang lebih seperti itu ya untuk jenis trafo. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada rumus trafo ideal. Trafo ideal. Kenapa sih disebutnya ideal? Karena dia memiliki efisiensi 100%. Apakah mungkin efisiensinya sampai 100%? Oke, kita cek dulu ya untuk rumusnya. Nah, di sini ada WP dan WS. Masih ingat nggak W? Dulu pas belajar listrik kalian menemukan W kan? Di situ W itu adalah usaha. Nah, di sini W-nya adalah energi. Jadi sama saja, kalian tidak usah bingung karena satuannya sama-sama joule. WP itu adalah energi primer, sedangkan WS itu adalah energi sekunder. Nah, yang di bawah ini adalah rumus turunannya, di mana W itu memiliki rumus V kali I kali T. Kalau WP berarti keterangannya semuanya primer ya. Kemudian kalau sekunder semuanya keterangan sekunder. Karena kiri dan kanan T-nya sama, ini kita bisa coretkan. Jadi nanti dikonversi rumusnya menjadi Vp dibagi Vs sama dengan Is per
IP. Tadi I adalah arus listrik dengan satuannya ampere ya. Nah, jadi rumus yang digunakan itu IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. N itu adalah lilitannya ya, lilitan dari KUA. Jadi ini rumusnya bisa kalian sesuaikan dengan soalnya. Jadi nggak mungkin nih pakai perbandingan tiga-tiganya semuanya. Jadi biasanya IS dengan VP atau IS dengan NP. Jadi bisa disesuaikan oleh soalnya. Oke, nah selanjutnya ada lagi rumus efisiensi trafo non ideal. Karena tadi sudah dikatakan bahwasannya mungkin secara teori bisa 100%, tapi kenyataannya untuk efisiensi sendiri itu adalah kurang dari 100%. Makanya di sini disebut trafo non ideal. Rumusnya masih sama, hanya saja tinggal dikalikan 100% ya. Jadi nanti efisiensi itu perbandingan dari sekunder dan primer. Dari WS dibagi WP dikali 100%. Nah, ini ada yang muncul simbol baru P. P itu adalah daya. Kan waktu kalian belajar listrik juga sudah tahu ya mungkin. PS dibagi PP dikali 100%. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan dengan soalnya. Nah, jika di soal ada kata-kata P keluar atau daya keluar atau P in atau daya masuk, ini sama saja dengan sekunder dan primer. Coba kalian baca keterangannya. Jadi kata out atau daya keluar itu ditujukan pada jenis sekunder. Sedangkan kata in ditunjukkan pada jenis primer. Jadi kalian tidak usah bingung ya. Nah, untuk lambang efisiensi sendiri ini seperti huruf N, tapi yang ujungnya lebih panjang. Oke, kita cek untuk contoh soalnya. Nah, ada sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer. Berarti kita bisa tuliskan diketahui NP-nya sama dengan 300 lilitan. Dan 30 lilitan sekunder. Berarti NS-nya adalah 30 lilitan. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Berarti VP-nya kita bisa tuliskan 220 volt. Ada lagi tidak ya untuk angkanya? Nah, ini ada bagian B. Ternyata pada lilitan primer sebesar 0, mA. Berarti kita tuliskan IP-nya adalah 0,5 mA. Yang ditanya untuk A dulu. Tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. Berarti VS-nya. Nah, karena yang diketahui ada NP dan VP, berarti kita pakai rumus perbandingan antara NP dan VP. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan angkanya. Setelah kalian masukkan angkanya, ini kita kalikan silang. Jadi nanti 30 dikali 220 dibagi 300. Itu hasilnya adalah 22 volt. Untuk yang B, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Berarti IS. Nah, karena ini tidak ada VP, kalian bisa pakai perbandingan antara NP dan IP. Seperti itu. Kita masukkan angkanya. Nah, di sini ada 0,5 mA. Seharusnya kalian konversikan dulu ke ampere, karena satuan arus adalah ampere, ya. Atau boleh setelah kalian hitung terakhir baru kalian konversikan. Nah, hasilnya di sini adalah 5 mA. Berarti kalau dikonversi ke ampere harus dibagi 1000. Jadi hasilnya adalah 0,005 ampere. Yang C, efisiensi trafonya. Rumus efisiensi itu adalah P out per P ini kali 100% atau VS dikali IS dibagi VP kali IP. Nah, ini kalian masukkan angkanya, ternyata hasilnya adalah 100%. Jadi untuk trafo ideal pasti hasilnya 100% ya. Tapi untuk trafo non ideal biasanya itu adalah di bawah 100%. Yang D-nya untuk jenis trafonya dari keterangannya VP itu akan lebih besar dari VS, begitu juga dengan NP-nya akan lebih besar dari NS. Dari sini kita tahu bahwa ini adalah ciri-ciri dari trafo step down. Oke, itu adalah contoh soal untuk transformator. Nah, supaya kalian lebih memahami, coba kalian jawab soal berikut ini ya. Yang pertama, buatlah tabel perbedaan antara trafo step up dan step down.
Tadi kan dituliskan baru berupa simbolik. Coba kalian buat berupa perkataannya atau kalimatnya dalam bentuk tabel di buku latihan. Yang nomor 2, apa sih sebenarnya efisiensi trafo itu? Silakan kalian cari di sumber-sumber yang terpercaya. Yang ketiga, kenapa trafo tidak dapat dibuat dengan efisiensi sebesar 100%? Apa bisa seperti itu ya? Kemudian ada tambahannya, itu adalah latihan dari buku paket halaman 36 nomor 1-3. Jangan lupa ditulis soalnya, karena nanti bisa kalian pelajari untuk persiapan ujian sekolah. Oke, sekian saja untuk pembahasan mengenai transformator. Jika ada yang belum dimengerti, boleh kalian tinggalkan komentar di kolom chat YouTube. Terima kasih. Jangan lupa subscribe and like ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.